Cek cek cek, halo sobat ini, kita gas lagi dah lah profilnya. Gue baru mau take voice, malah mati lampu cuy. Waduh, malah mati lampu dong. Waduh, tapi ya sudahlah. Mau bagaimana lagi? Langsung aja kita gaskan lagi dah lah profilnya. Dan yang mau kasih ke kopi bisa banget cek di deskripsi. Oke, langsung aja kita gaskan. Review sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Luobing dia pun tertangkap oleh seorang kultivator iblis, dan di tempat inilah Luobing dia pun mendapatkan sebuah hal yang tidak ingin dia dengar. Karena ternyata di sini gadis ini dia pun mengatakan kalau Luobing ternyata adalah bagian dari mereka yang merupakan kultivator iblis pula. Mendengar hal itu tentunya tidak dapat diterima oleh Luobing. Dia tidak terima jika dia dianggap sebagai seorang kultivator iblis. Tapi di sini gadis ini dia pun akan menunjukkan kalau apa yang dia ucapkan itu benar adanya. Karena memang kini dia pun menarik energi spiritual yang ada bersama dengan Luobing. Di mana gadis ini dia juga mengatakan, "Hei, lihat, kini perutmu dipenuhi dengan kekuatan dari Demonic Beast kuno. Dan jika kau bukanlah seorang kultivator iblis, mana mungkin kau dapat menyimpan kekuatan ini?" Ucap dari gadis ini yang mengkonfirmasi kalau Luobing adalah bagian dari mereka. Karena memang jika seorang kultivator asli biasa menggunakan kekuatan dari Demonic Beast, maka mereka pasti akan atas. Jika kau bukanlah seorang kultivator iblis, lalu kau siapa? Ucap dari gadis ini. Dan untuk Luobing sendiri dia juga bingung bagaimana bisa hal ini dapat terjadi. Karena yang dia tahu sebelumnya energi-energi ini berasal dari Master Sekte Lu, dan itu membuatnya pun bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tapi di sini untuk gadis ini dia nggak peduli dengan itu semua. Dia pun bertanya kepada Luobing bagaimana bisa tubuh Luobing menahan kekuatan dari 3 Demonic Beast kuno, dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Karena sebelumnya rekannya yang merupakan seorang kultivator iblis saja, dia hanya dapat menyerap 1 kekuatan dari Demonic Beast kuno, dan itu juga membuat tubuhnya menjadi gila. Lantas bagaimana bisa Luobing dia menahan 3 kekuatan dari Demonic Beast kuno? Dan itu membuatnya pun bertanya, sejatinya kau kultivator iblis macam apa? Ucap dari gadis ini yang penasaran. Tapi untuk Luobing dia pun masih bersikeras kalau dia bukanlah kultivator iblis. Dia bukanlah kultivator iblis, tapi yang ada di sini Luobing dia pun dihempaskannya. Dan untuk gadis ini dia nggak peduli Luobing dia kultivator iblis ataupun bukan, terserah. Tapi yang terpenting adalah tubuh Luobing memiliki penyimpanan yang sangat-sangat kuat, dan itu membuatnya sangat-sangat tertarik. Dan kini dia membangun sebuah susunan formasi, dan Luobing kini ditahan di tengah-tengahnya, dan itu membuat gadis ini dia juga semakin bersemangat. Aku akan melahapnya, dan kemampuanmu akan ditransfer kepada diriku. Itulah yang terpenting, ucap dari gadis ini yang sepertinya dia ingin mengambil alih kekuatan yang dimiliki oleh Luobing. Dan dia juga mengatakan ketika dia membangun formasi ini, maka seluruh kekuatan energi spiritual yang ada bersama dengan Luobing akan segera menghilang. Dan setelah hilang itu semua akan menjadi milikku, ucap dari gadis ini. Dan kini tanpa buang-buang waktu dia pun langsung mengaktifkan susunan formasi yang telah dia pasang. Dan ketika dicampurkan dengan esensi yang dia miliki, kini mengaktifkan formasi itu. Dan di sini perlahan-lahan energi spiritual yang dimiliki oleh Luobing juga mulai hilang, mulai keluar dari dalam tubuhnya, yang membuat gadis ini dia sungguh senang. Yes, luar biasa. Sebelum kau berakhir, aku juga ingin berbicara lebih banyak. Di mana gadis ini dia juga mengatakan kalau sejatinya sedari awal dia sudah tahu kalau Luobing adalah seorang kultivator iblis, karena dia dapat merasakan kekuatan Demonic Beast di dalam tubuh dari Luobing. Tapi sayangnya, kau hanya dapat menyimpan dan tidak dapat menggunakannya. Itu sangat disayangkan, ucap dari gadis ini. Dan dia juga mengatakan bagi mereka para kultivator iblis tidak memiliki banyak sekali metode. Mereka hanya perlu menerima keadaan mereka saja. Dan itu akan membuat mereka dapat menggunakan kekuatan Demonic Beast yang ada bersama dengan mereka, seperti menggunakan kekuatan spiritual mereka saja. Jadi nggak ada syarat-syarat khusus, cukup menerima kondisi mereka saja. Kalau mereka adalah kultivator iblis, udah terima aja. Dan itu akan membuat mereka dapat menggunakan kekuatan spiritual dari Demonic Beast yang dari gadis ini. Tapi di sini tiba-tiba aja gadis itu dia pun ternotis ketika ada seseorang yang berujar, baiklah, aku mengerti, ucap dari seseorang yang tentunya mengejutkan bagi gadis ini. Karena tiba-tiba saja jadi 2, terlepas jadi 2. Dan itu ternyata ulah dari Li Xiaoqi yang baru saja datang. Dan melihat Li Xiaoqi datang tentunya mengejutkan bagi gadis ini. Dan untuk Li Xiaoqi, hei, ada apa? Apakah kau terkejut?
Dan kau bingung bagaimana bisa aku menemukan tempat ini? Ucap dari Lee Seok-gi. Di sini Lee Seok-gi dia pun mengatakan kalau dia dapat menemukannya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dan di sini Lee Seok-gi dia juga mengatakan kalau gadis itu sebelumnya memang selalu berkata jujur dan itu sempat membuatku sedikit lengah, tapi sejatinya hal itu tidak berguna. Ucap dari Lee Seok-gi. Di sini Lee Seok-gi dia pun pada akhirnya mendapatkan jawaban yang memang dia inginkan, yaitu bagaimana caranya menggunakan kekuatan spiritual yang ada bersama dengan tubuh dari Luo Bing. Dan ternyata itu semua adalah hanya perlu menerima kondisi diri sendiri. Dan setelah itu semua, di sini Lee Seok-gi dia membebaskan Luo Bing yang saat ini dia tertahan di dalam sebuah formasi. Dan setelah Lee Seok-gi dia melepaskannya, di sini Lee Seok-gi dia juga berujar, "Ayo kita kembali pulang." Ucap dari Lee Seok-gi. Tapi di sini untuk Luo Bing dia pun bertanya, "Tuan muda, apakah aku ini penting bagi dirimu?" Tanya dari Luo Bing, dan hal itu pun tentunya dibenarkan oleh Lee Seok-gi. Tapi di sini Luo Bing dia juga ingin mengkonfirmasi, "Lalu kenapa kau memasukkan kekuatan demonic beast ke dalam tubuhku?" Ucap dari Luo Bing, dan itu membuat Lee Seok-gi agak sedikit bingung tentang apa yang harus dia ucapkan. Dan itu membuat Luo Bing dia juga bertanya apakah itu semua karena dirinya adalah kultivator iblis. Tanya dari Luo Bing lagi, dan saat ini untuk Lee Seok-gi dia dapat melihat kalau ternyata energi spiritual yang dimiliki oleh Luo Bing juga mulai merembes keluar, dan ini adalah aura yang dimiliki oleh para demonic beast. Dan untuk Lee Seok-gi dia juga tahu kalau ini pasti adalah kekuatan dari demonic beast yang mulai tidak stabil. Namun di sini tidak mendapatkan jawaban dari Lee Seok-gi, membuat Luo Bing dia pun kembali bertanya untuk mengetahui apakah dia benar-benar adalah seorang kultivator iblis. Tapi di sini untuk Lee Seok-gi dia tidak menjawab itu semua, di mana dia berujar, "Terlepas apakah kau adalah kultivator iblis ataupun kultivator biasa ataupun demon sekalipun." Di sini ketika Lee Seok-gi akan menjawab, ternyata gua ini malah terasa mau runtuh, dan itu membuat mereka pun tahu kalau sepertinya ada yang tidak beres. Dan kini Meng Dongfang yang tiba-tiba saja datang, dia pun mengatakan kalau ada situasi yang buruk karena semua kini demonic beast yang ada di gunung ini mulai datang mendekati mereka, yang membuat Lee Seok-gi yang mendengarnya dia pun sadar jika ini semua terjadi pasti karena merasakan kekuatan yang dimiliki oleh Luo Bing, dan itu ternyata benar adanya karena kini demonic beast itu mulai datang mencoba untuk menangkap Luo Bing. Tapi tentunya hal itu tidaklah berguna jika ada Lee Seok-gi. Dan di sini Lee Seok-gi dia harus menghadapi semua demonic beast yang datang mencoba untuk menangkap Luo Bing, dan ini adalah hal yang tentunya cukup berbahaya. Dan untuk Meng Dongfang dia pun panik dengan ini semua karena kali ini mereka dikelilingi oleh mereka para demonic beast yang ada di rank 5, dan tentunya ini sangat berbahaya. Dan untuk Luo Bing yang saat ini ada di dalam pelukan dari Lee Seok-gi, dia pun merasakan kalau ini anget, waduh. Tapi di sini untuk Lee Seok-gi dia pun mulai fokus dengan apa yang ada di depan sana. Tapi ketika para demonic beast itu mencoba untuk dapat mendekatinya, di sini dengan satu gerakan Lee Seok-gi dapat menghentikan mereka semua. Dan di sini Lee Seok-gi dia juga langsung melesat ke udara sana, keluar dari dalam gua itu. Dan ketika dia telah sampai di sana, dia dapat melihat banyak sekali demonic beast di sekitaran tempat dirinya, dan itu membuatnya bukannya takut justru malah tersenyum. Ya, luar biasa. Ada banyak sekali demonic beast di gunung ini, dan ini adalah sebuah kesempatan bagi diriku untuk dapat membersihkan ini semua. Ucap dari Lee Seok-gi. Dan untuk demonic beast ketika mereka melihat Luo Bing, mereka juga semakin brutal dan mereka ingin segera menangkap Luo Bing. Tapi ini adalah aksi yang memang ditunggu-tunggu oleh Lee Seok-gi. Dan kini Lee Seok-gi dia pun langsung menggunakan kekuatan domain yang dia miliki, dan itu terlihat seperti Susanoo. Dan dengan kemampuan domain yang dia miliki, Lee Seok-gi dia pun dengan cukup mudah menyelesaikan itu semua, menghentikan semua demonic beast yang mencoba untuk dapat mendekati dirinya. Dan ini adalah hal yang sungguh sangat luar biasa. Dan melihat ini juga membuat Luo Bing dia tidak menyangka kalau ternyata Master Sekti melakukan ini semua hanya untuk dirinya. Sedangkan untuk Lee Seok-gi dia pun kini menjawab pertanyaan dari Luo Bing yang sebelumnya, di mana dia juga berujar, "Dengarkan baik-baik Luo Bing. Kau harus ingat ini, dimanapun, kapanpun, dan apapun identitasmu, dan apapun itu wujudmu, kau akan tetap menjadi murid dari Sekte Moku." Ucap dari Lee Seok-gi. Dan apa yang diucapkan oleh Lee Seok-gi membuat Luo Bing dia pun teringat dengan apa yang diucapkan oleh Lee Seok-gi dulu ketika mereka semua masih cupu-cupunya. Dan ini adalah sesuatu yang memang selalu saja konsisten diucapkan oleh Lee Seok-gi untuk dirinya. Dan itu membuat Luo Bing dia pun terharu, dan dia mulai dapat menerima kondisinya. Walaupun dia adalah seorang kultivator iblis sekalipun, dia nggak peduli itu semua karena dia sejatinya adalah murid dari Sekte Mo. Dan itu membuat Lee Seok-gi dia pun senang ketika dia tahu kalau sepertinya Luo Bing mulai dapat menerima kondisinya. Dan untuk Lee Seok-gi kini dia pun
bersiap untuk melepaskan teknik naga miliknya, teknik Black Dragon miliknya. Baiklah, kalau begitu sudah waktunya untuk mengakhiri ini semua, ucap dari Li Xiaoqi. Dan kini dia dengan menggunakan teknik Black Dragon miliknya, Li Xiaoqi dia pun mencoba untuk dapat menghentikan semua demonic beast yang ada di dekatnya. Dan dalam hanya satu gerakan saja, mereka semua langsung hilang, nggak tahu kemana. Dan untuk Meng Dongfang yang melihatnya, dia pun sungguh sangat kagum dengan kemampuan yang dimiliki oleh Master Sekte-nya yang sungguh luar biasa. Dan untuk Lu Xiaoqi sendiri, setelah dia mengalahkan semua demonic beast, dia pun meminta kepada mereka semua untuk mengumpulkan semua core yang tersisa dari para demonic beast yang ada di tempat ini. Nah, ambil semua, ambil yang bisa diambil dan ambil yang bisa digunakan, ucap dari Li Xiaoqi, yang membuat kini Lu Bing dia berujar, baik tuan muda, sambut dari Lu Bing. Dan di sini Lu Bing dia juga sungguh sangat lega dan dia juga senang dengan apa yang telah terjadi. Kalau dia diterima oleh Lu Xiaoqi, tidak peduli dengan latar belakangnya apapun itu. Sedangkan untuk Meng Dongfang, dia pun mengambil semua yang bisa dia ambil dan dia juga sungguh sangat senang. Dan dia juga mengatakan kalau benda-benda ini dapat digunakan untuk dapat membuat pil ataupun membuat item-item yang memang diperlukan oleh sekte mereka. Dan untuk Li Xiaoqi, ya memang seperti itu, sambut dari Li Xiaoqi dan ambillah dan jangan sisakan satu pun, sambut dari Li Xiaoqi. Dan di sini Li Xiaoqi pun sengaja menyuruh Meng Dongfang untuk mengumpulkan semuanya karena bocah ini dia memiliki luck yang sangat tinggi. Ucap dari Li Xiaoqi di dalam hati. Namun di sini Meng Dongfang yang sebelumnya dia mendengar pembicaraan Li Xiaoqi dan juga kultivator iblis itu tentang Lu Bing, di sini dia pun mengatakan sesuatu yang telah dia dengar sebelumnya tentang apa yang dikatakan oleh Soft Dragon, yang membuat Li Xiaoqi dia berujar, katakan sambut dari Li Xiaoqi. Di sini Meng Dongfang dia pun mengatakan kalau Soft Dragon sebelumnya dia datang ke sektemu dan dia memberikan sebuah bimbingan kepada mereka semua. Dan dia juga mengatakan sesuatu kalau ternyata sendiri Lu Bing dia tampaknya memiliki seorang kerabat yang ada di sekitaran wilayah Luzhou. Dan kerabatnya itu sepertinya adalah teman dari Soft Dragon. Ucap dari Meng Dongfang yang membuat Li Xiaoqi dia pun bingung. Apa? Soft Dragon mengatakan hal seperti itu kah? Tanya dari Li Xiaoqi yang mencoba untuk dapat mengkonfirmasi, dan hal itu pun dibenarkan oleh Meng Dongfang. Mendengar itu semua membuat Li Xiaoqi dia pun semakin penasaran tentang latar belakang dari Lu Bing. Jika itu benar ini akan sangat luar biasa. Tapi di sini Li Xiaoqi dia juga mengatakan kalau dia sebelumnya belum pernah pergi ke wilayah itu dan itu membuatnya jadi sedikit penasaran. Tapi yang dia tahu itu adalah wilayah yang dimiliki dan dikuasai oleh mereka yang berasal dari kelas Demon. Selain itu juga itu adalah wilayah yang dikuasai dipimpin oleh satu wilayah besar yang disebut sebagai Netherworld. Dan oke, baiklah, aku mengerti, ucap dari Li Xiaoqi. Dan untuk kelas Demon itu sendiri seperti kultivator iblis, tapi dia juga terlihat seperti manusia. Tapi kemampuan yang dia miliki mirip seperti manusia dengan kemampuan para demonic beast, yang artinya mereka adalah kombinasi yang sangat sempurna. Dan aku juga tidak tahu banyak tentang mereka, ucap dari Li Xiaoqi di dalam hati. Dan karena memang dia nggak tahu banyak, ya udah cari tahu aja. Dan masalahnya adalah aku harus mencari waktu untuk dapat mengunjungi tempat itu. Dan di sini Li Xiaoqi dia juga berpikir apakah teman dari Soft Dragon itu adalah orang yang berasal dari klan Demon ataupun itu adalah orang-orang yang berasal dari sekte Netherworld. Tidak tahu, ucap dari Li Xiaoqi. Tapi sebelum itu juga aku harus menyelesaikan semuanya tentang Lu Bing dulu, tentang bagaimana dia dapat menggunakan kekuatan dari demonic beast, ucap dari Li Xiaoqi. Dan setelahnya ayo kita pergi. Dan kini beberapa saat kemudian Lu Xiaoqi dan juga Meng Dongfang serta Lu Bing mereka pun kembali pulang ke sekte Mo. Dan kini Lu Xiaoqi dia pun memanggil Lu Bing untuk masuk ke dalam sebuah aula. Dan di sini dia pun bertanya kepada Lu Bing apakah Lu Bing benar-benar telah memikirkannya. Ya, benar tuan muda, aku yakin kamu dari Lu Bing yakin dia akan menerima kekuatan dari demonic beast, yang artinya dia mulai dapat menerima kondisinya walaupun dia adalah seorang kultivator iblis sekalipun, jika itu benar. Dan untuk Li Xiaoqi dia pun mengatakan kalau dia tidak akan memberikan sebuah tekanan kepada Lu Bing apakah dia benar-benar ingin menggunakan kekuatan itu ataupun tidak. Lakukanlah semaumu, aku tidak akan menindasmu, ucap dari Li Xiaoqi. Tapi di sini Lu Bing dia pun mengatakan kalau dia tidak ingin menjadi beban bagi sektemu, maka dari itulah dia harus melakukannya karena dia tahu bencana akan segera datang. Jadi dia tidak mau cuma duduk diam doang, dia juga mau berkontribusi untuk sekte ini, ucap dari Lu Bing. Dan di sini Lu Bing dia juga tidak mau kalah dari para murid-murid pesuruh
Karena para murid-murid luar saja mereka semua dipaksa untuk menjadi rank 3. Dan kenapa aku cuma ada di rank 2? Tidak, aku harus maju. Tidak, bagaimana bisa aku menyebut diriku sebagai senior? Sambut dari Luobing. Maka terilah dia tidak peduli dengan itu semua. Dia ingin menjadi lebih kuat lagi. Dan untuk Shogi, baiklah, kau boleh melakukan apapun yang ingin kau lakukan. Kau boleh menggunakan kekuatan dari Demonic Beast yang ada di dalam tubuhmu. Tapi jika kau merasa tidak nyaman, segera hentikanlah, ucap dari Shogi. Baik, sambut dari Luobing. Maka dari itulah kini Luobing dia pun mulai duduk fokus untuk dapat menerima kekuatan yang berasal dari Demonic Beast yang ada di dalam tubuhnya. Dan kini perlahan-lahan kekuatan itu pun keluar, mulai berasimilasi dengan kekuatan spiritual yang dimiliki oleh Luobing. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dan untuk Shogi yang melihatnya, dia pun kagum dengan kemampuan dari Luobing yang dapat mengendalikan 3 kekuatan Demonic Beast kuno yang ada bersama dengan dirinya. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dan untuk Luobing sendiri saat ini dia juga melakukan sebuah penerobosan. Dan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ya, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Wah, gila, ucap dari Shogi yang sungguh sangat senang melihat perkembangan yang diberikan oleh Luobing. Dan untuk Luobing sendiri saat ini, tubuhnya juga mulai berkeringat dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dan setelah dia naik level, kini dia pun mulai redam dan juga mengendalikan kekuatan itu. Dan itu disadari pula oleh Shogi. Dan untuk Shogi dia juga merasakan kalau kekuatan yang dimiliki oleh Luobing juga mulai agak sedikit meningkat. Walaupun ya nggak terlalu meningkat banget lah. Tapi hey, dia seperti menyimpan kekuatan spiritualnya. Ini seperti terlihat mirip seperti diriku ketika aku menyimpan poin XP ku, pikir dari Shogi. Namun untuk Luobing sendiri setelah dia kondisinya agak sedikit stabil, ternyata dia agak sedikit goyah. Tapi di sini Shogi dia langsung membantunya untuk dapat tetap berdiri. Dan untuk Shogi dia pun bertanya apakah Luobing kondisinya baik-baik saja. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Luobing. Dia pun merasakan kalau dirinya agak sedikit ya mual-mual dikit lah. Tapi oke lah, overall oke. Tapi di sini Luobing dia juga mengatakan kalau dia ingin sedikit melampiaskan kekuatannya yang membuat Shogi agak sedikit oke, baiklah, aku mengerti. Sambut dari Shogi yang kini membuat Shogi dia pun membawa Luobing pergi menuju sebuah arena. Dan di atas arena di sini Shogi juga memanggil Hating untuk segera berlatih tanding bersama dengan Luobing untuk melihat kemampuan yang dimiliki Hating yang udah mencapai rank 5. Begitu juga dengan Luobing. Dan pertandingan mereka akan kita bahas di part selanjutnya aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Thank you. Kepala gua agak puyeng coy. Salah bantal nih kayaknya. Waduh. Sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Thank you.